Nah, perhatikan di sini, ini IHSG. Dia masih sideways aja. Kapan hari berpotensi membentuk inverse head and shoulders, tapi dia masih sideways aja karena marketnya juga sepi. Jelang liburan, buka cuma 2 hari, Senin dan Selasa, 26 dan 27. Hari ini transaksi cuma 7,49 triliun rupiah. 7,49 triliun rupiah. Ini didorong oleh saham Arto, Bian, dan juga BBNI, TLKM. Kita langsung review aja beberapa saham penggerak indeks. Arto ini kita udah bahas, lumayan sering kita bahas di Mtrade. Dan Mtrade masih punya Arto modal 2820 untuk jangka menengah, 2690 sampai 2820-an ya di sini nih. Nah, terus kemudian ini dia masih konsolidasi, masih ada tanda-tanda dia bakalan lanjut naik. Hari ini dia membentuk higher low sebenarnya. Ini low pertama, ini low kedua, dan ini low yang ketiga. Terus kemudian Bian senang banget hari Sabtu kemarin tuh bisa ngobrol kemana-mana sama teman-teman investors, traders, dan super trader yang udah berhasil. Perhatikan di sini, ini Bian, dia membentuk higher low. Higher low-nya dia ketahan area support MA200. Jadi ini cakep banget Bian, kita akan masukkan ke watchlist ya. Jadi Bian masuk watchlist. Oke. Jadi ADMF tadi naik kencang, ntar aku bahas juga kenapa kita nggak beli. Kita akan bahas ADMF-nya ya. Terus aku mau bahas BBNI dan TLKM dikit untuk saham Big Caps Banking. Kita udah lama nggak bahas. Dia mantul di support masih sideways untuk BBNI, jadi masih belum banyak perubahan untuk jangka pendek. BCA kapan hari mantul di support, kita buy on weakness untuk trading, tapi masih sideways juga, marketnya sepi. Wait and see dulu. BBRI juga masih sideways, masih wait and see dulu sama. Tapi kalau untuk investor, boleh tuh investor ngicip-ngicip dikit yang belum punya. Nah, BMRI juga sama. Aku langsung aja buka ADMF. ADMF dan MFIN serta BDMN ini ada sentimen bagus. Mereka diakuisisi oleh MUFG. MUFG ini perusahaan finance dari Jepang ya. Jadi ini technicalnya. MUFG itu Mitsubishi UFG Financial Group. Jadi mengakuisisi 80% saham MFIN, dan juga dia juga ada menggandeng ADMF juga ya. Jadi 92,07% ini sahamnya dimiliki oleh BDMN. Ini ADMF. Nah, terus kenapa kita nggak beli ADMF? Aku akan kasih lihat teman-teman di sini. Bentar ya. Aku kasih lihat untuk ADMF chartnya gimana? Chartnya tadi kita udah lihat dia memang breakout, tapi di sini perhatikan ini bid overnya kayak gini. Jadi kalau kalian perhatikan ini bidnya tuh sangat-sangat tidak liquid. Jadi kita bukan cuma melihat volume aja, tapi perhatikan bidnya itu cuma 1. Terus ini tiba-tiba ditahan 840. Jadi sebenarnya dia naiknya tuh ya yang ngebeli yang nggak banyak orang gitu loh. Kalau kayak gini, seandainya kita punya saham ini, kita mau jualan, bisa-bisa kadang-kadang tiba-tiba bidnya tuh hilang. Jadi bayarnya tuh hilang di sini. Nah, ini 840 bukan berarti dia 840 orang. Ya, jadi definisi banyak yang beli itu bukan berarti manusianya yang beli banyak, tapi buying power-nya gitu loh. Jadi kenapa dia bisa naik? Ya karena dibeli dalam jumlah banyak, buying power-nya besar. Cuman bukan berarti yang ngebeli orangnya banyak. Di sini cuma 1 aja. Oke, aku bakalan jelasin ini nanti tentang buying power. Jadi saham yang naik itu gimana sih? Oke. Aku balik lagi ke chartnya ADMF di sini ya. Ini aku jelasin di acara hari Sabtu kemarin tentang buying power. Aku sempat ngebaca satu konten entah di mana, saya lupa juga, iseng-iseng di Facebook aku baca. Jadi konten itu bilang kalau saham yang naik itu bukan berarti yang beli banyak gitu. Jadi jangan salah kaprah ya, dibilang kalau saham naik itu bukan berarti
yang beli banyak. Kalau saham turun bukan berarti yang jual banyak. Sebenarnya yang dimaksud banyak atau enggak yang seringkali diomongin oleh banyak orang, termasuk saya juga, itu bukan masalah jumlah buyernya atau jumlah sellernya. Nah, ini case contohnya ada di ADMF. Perhatikan ADMF. ADMF ini kan naik tinggi. Nah, perhatikan di sini. Ini volume transaksinya dia naik banyak juga dong. Volume transaksi naik tinggi. Kalau ditanya kenapa dia naik? Ya, karena daya belinya besar. Daya beli besar. Biasanya bilang, oh, bayarnya banyak gitu. Sebenarnya bukan bayarnya banyak, tapi jumlah atau volumenya yang ditransaksikan tuh banyak. Bayarnya bisa satu ya. Jadi teman-teman mungkin di sini perlu dipahami gitu. Nah, terus kalau pas lagi jualan ada saham yang lagi turunnya kenceng, itu bisa jadi dia cuman yang jual juga cuman beberapa pihak aja, tapi yang dijual itu dalam jumlah yang banyak. Sampai di sini semoga bisa dipahami. Nah, terus di situ disebutkan juga bahwa oh, kalau lagi sahamnya turun ya, itu malah yang beli banyak. Sebenarnya ini permainan kata-kata aja. Intinya tuh gini loh, ketika saham naik, yang narik tuh mungkin cuman beberapa pihak, 1, 2, 3 orang aja, atau mungkin segelintir pihak tertentu aja. Tapi segelintir pihak tertentu ini dia bisa membeli dalam jumlah yang besar, buying powernya besar gitu ya. Jadi yang beli dikit tapi buying powernya besar gitu. Nah, terus yang jualan banyak nggak? Yang jualan banyak dong. Retail mungkin mereka malah jualan gitu. Semoga bisa dipahami gitu. Sebaliknya, ketika harga sahamnya jatuh dalam, itu yang jualan bisa mungkin segelintir orang aja, distribusi, tapi dia punya barangnya yang banyak. Jadi selling powernya gede. Nah, terus ketika saham ini udah turun terus, aku kasih lihat contohnya kayak gini. Ya, aku kasih lihat ya, contohnya kayak gini ya. Saham yang kayak gini, dia yang udah turun-turun terus kayak gini. Ya, perhatikan di sini. Ini sellernya, nih, ini aku kasih contoh deh. Ini di sini nih. Ini Arto zaman pertama kali dia mulai jatuh-jatuh waktu itu. Nah, ini sellernya mungkin cuman 1-2 orang tertentu dengan volume besar. Tapi bayarnya retail, bayarnya banyak, jumlah bayarnya banyak, tapi belinya kecil-kecil. Dan kalau udah di fase 4, stage 4 di workshop Super Trader dijelaskan tentang stage 1, 2, 3, 4. Pas di stage 4 seperti ini kenapa dia turun terus? Karena dipegang oleh retail, jumlah yang megang banyak, tapi mereka megang sahamnya tuh kecil-kecil. Dan mereka strategi untuk beli jualnya tuh nggak bisa long term, makanya dia turun terus. Semoga bisa dipahami. Saya nggak tahu kalian paham atau enggak di sini, tapi aku mencoba untuk menjelaskan kebingungan yang terjadi di market karena ada yang nanya ke aku soal satu hal itu tadi. Oke, aku coba lanjutkan teman-teman. Dingin ya, agak-agak dingin di sini. Oke, aku lanjutin. Rudi Sandono 5 bilang PTBA. Kayak PTBA volume sell-nya gede banget. Mari kita lihat PTBA. Nah, kalau PTBA ini beda, dia tuh efek dari habis pembagian dividen. Ya, jadi seperti yang saya udah bilang, kalau habis bagi dividen pasti jatuh, apalagi dividennya gede banget. Kemarin tuh dividen per share PTBA 1090, dividen payout ratio-nya 100% dibandingkan dengan total seluruh dari keseluruhan dari laba perusahaan gitu. Jadi kita lihat di sini. Dividen yield-nya 27%, alias 27-28% tuh dari harga terakhir ya, harga kamdetnya. Terus kemudian dia turun. Hari ini dia turun di angka 3150. Besok masih bakalan bisa turun lagi. Jadi besok masih bisa turun lagi. Kalau dihitung 15% dari harga hari ini, bisa ARB sampai, let me check,
Oke, bisa turun sampai 2670 3 kali. Nah, abis itu dia bisa jatuh lagi. Aku hitung-hitung sekitaran sampai 2280. Nah, tadi ada yang DM aku bilang, waduh, aku habis beli PTBA, dibilang 50% dari portfolio. Terus hari ini ARB, gimana dong? Ya, sebenarnya saya udah ngomong berkali-kali, bukan cuma sekali. Di edukasinya di Mtrade dan Mvest pun aku udah ngomong juga bahwa abis pembagian dividen pasti jatuh. Kalau nggak siap dengan jatuhnya harga saham abis kamdet itu ya, jangan beli gitu. Jadi kalau misalkan ada yang nggak nonton atau nggak lihat dan kemudian sekarang panik dia jatuh, ya udah biarin aja. Anda udah dapet kan dividennya, dan biarin dia sideways konsolidasi dulu. Kalau aku ngelihat dari harga batubara, kita lihat harga batubara di sini kan udah cuan dari dividen. Kenapa harus takut? Karena mereka mungkin nggak belajar kemarin, nggak ngedengerin ini, padahal udah dikasih tahu berkali-kali, kalau abis bagi dividen pasti jatuh, dan bahkan di konten aku berkali-kali dibahas itu gitu loh. Nah, jadi perhatikan di sini, PTBA buat long term ada kemungkinan naik nggak? Pasti naik. Cuman jangan beli sekarang, dia masih bisa jatuh 2 kali lagi. Perkiraan aku 15% kali 2 hari. Nah, ini kita ngelihat harga batubara. Harga batubara tuh kan tadi jatuhnya tuh kan drastis banget ya. Ini kemiringan trennya kayak gini. Nah, ini udah mulai agak slow down. Ya, jadi sekarang tuh harga batubara udah mulai murah. Jadi ada kemungkinan dia bakalan reverse, mengalami kenaikan. Di situ PTBA juga akan naik, tapi jangan harap dalam seminggu ini. Mungkin bulan depan. Oke. Window glass dengar tapi pas untungnya doang. Gas kalian aja all in HK sertifikat rumah BPKB mobil, kata Michael. Dijewer, alah enggak. Kasian. Optimis bulan 12. Harga call dalam trading view tidak bergerak. Iya. Kuartal 3 menuju winter. Ya bener, nanti di akhir tahun itu bakalan bisa naik sih. Oke, aku mau review saham yang lain masih terkait dengan akuisisi dari MUFG. Tadi aku baru bahas ADMF. Aku mau bahas untuk saham yang lainnya. Ada saham MFIN, Mandala Multifinance Tbk, ini yang diakuisisi oleh MUFG kayak ini ya, kayak bola aja tuh. Tapi MUFG ini artinya Mitsubishi UFG Financial Group. Sorry, ini ngomongnya agak-agak aneh karena di sini lagi sariawan, lagi habis travel beberapa hari, agak-agak kurang vitamin C kayaknya. Jadi ngomongnya agak-agak apa ya, agak aneh lah. Oke, kita lihat MFIN ya. Kayak dialus-alusin, padahal bukan dialus-alusin, itu lagi sariawan. MFIN ini kemarin juga 2 hari yang lalu naik kenceng banget. Biarin aja. Saya patternnya cakep, cuman kita mesti ngelihat bid over juga ya. Jadi nggak bisa cuman pattern dari chart doang. Kalau bid overnya kayak tadi, ini aku kasih lihat lagi yang ini bid overnya ADMF nih. Ya nih, perhatikan. Dia yang ngebid cuman 1 orang. Terus yang over 7 orang. Terus ini ditahan nih, nggak boleh jatuh nih. Ditahan 11.500. Harganya lumayan mahal. Nih, jadi dia nahan 840, nggak akan jatuh. 11.500 tuh kalau ADMF di harga berapa sih? 11.500 tuh di sini. Jadi supportnya 11.500 di sini nih. Oke. Nah, jadi kalau trading tuh faktornya banyak. Maka dari itu yang masih pemula kita arahin untuk investing dulu. Aku mau review beberapa saham yang menarik dan masih menarik. Pulp and Paper, INKP dan TKIM. Kelihatan nggak?
Enak. By the way, thank you Om Ben, udah dikasih obat sariawan dari Jepang. Kapan hari dioleh-olehin obat sariawan dari Jepang yang stiker-stiker itu. Semoga nggak ketelen ya. Kalau tidur kadang sering ketelen tuh. Oke, SRTG bentar aku bahas. INKP masih on track. Jadi kapan hari dia retrace, ini Mtrade sempat tiktokin yang jangka pendek kita ada beli lagi. Mari kita lihat. Aduh, lockout lagi Mtrade-ku. Sudahlah. Ya, intinya Mtrade masih punya di jangka menengahnya dan juga jangka pendek kita ada tiktokin beberapa kali, kita habis beli lagi untuk INKP ini. Bagus, cakep, dan valuasinya juga masih murah, masih discounted banget. INKP ini valuasinya masih discounted 55%. Current PI-nya 3,5 kali, average-nya 7,8 kali ya. Terus TKIA mau bagi dividen tuh sekitaran Rp25 per lembar saham. Sebentar ya. Udah come date sih, 25 Mei kemarin. Dividen yieldnya cuma 0,3%. Ini payment date-nya udah payment date juga 16 Juni. Udah payment date, sorry ya. Jadi TKIM udah, ini valuasinya aja sih yang masih murah sih. TKIM 65% diskonnya. Kok nggak ada suara? Cek. Suara aman ya? Halo? Suara aman ya? Ada. Oke, jadi INKP-nya dia bakalan naik lagi sehari 2 hari, turun sideways dan dia akan melanjutkan uptrend. Very good, masih cakep, beautiful patternnya. Terus kita coba bahas TKIM. Oke, TKIM di sini dia juga masih oke, tapi patternnya INKP masih lebih bagus. Terus aku mau bahas BDMN. Tadi kelupaan agak-agak lompat-lompat dikit abis ngebahas ADMF, Bevin, aku mau bahas BDMN. BDMN-nya di sini dia likuiditasnya paling mending dibandingkan ADMF dan MFIN. Dia potensi menuju sampai level 3120 si BDMN ya. Jadi bakalan ada zigzag tapi sampai 3120. Tekim INKP aku masih suka. Terus aku mau review juga Jasa Marga ini cuakep chartnya. Mau tahu nggak kenapa cakep? Ini kapan hari dia breakout dari resisten yang udah lumayan lama dari September 15 September 2022. Terus ini dia breakout pattern, nggak sempurna tapi ada, gambarnya kayak gini. Ini nggak sempurna tapi ada gambar kayak cup gitu ya. Nah ini handle, sebenarnya handle-nya di sini. Nah ini bagus nih, dan dia berpotensi menuju sampai 3950 sampai 4000-an gitu. Terus selain Jasa Marga, aku mau nge-review SMGR, SMGR, Semen Gresik ya, Semen Indonesia. Ya, jadi Semen Indonesia ini dia lagi masa-masa di stage satunya. Kita ngelihat semen ini satu-satunya yang, bukan satu-satunya sih, sedikit di antara banyak sektor yang dia belum gerak ya. Jadi sektor yang lain udah gerak. Jadi SMGR tuh masuk watchlist kita. Terus kemudian untuk semen yang lainnya ini juga masuk watchlist kita. Cuman SMGR kenapa dia nggak naik? Karena meskipun harga batu bara turun karena udah ada DMO. Jadi udah ada harga tetapnya gitu, nggak terlalu ngefek. UNTR, aku mau review UNTR. Ini kayaknya udah pada liburan. Banyak nih yang off tanggal 26, 27.
banyak yang off nih. Ya, UNTR. Ini penjualan alat beratnya di Mei naik 11,20%, dan perkiraan PTBA bakalan kayak gini. ARB 3 kali, 1, 2, 3 kali ARB. Jangan dibeli dulu karena dia bisa konsolidasi. Konsolidasinya tuh nggak ke samping, bisa jadi konsolidasinya ke bawah kayak gini. Nah, jadi biarin dulu pisaunya tuh jatuh, biarin jatuh dulu ya. Jadi UNTR tuh dia bakalan turun. PTBA bakalan turun kayak UNTR, jatuh 3 kali kayak gini, 1, 2, 3 kali, nggak sama persis, cuman kira-kira kayak gini. Jadi kalau kalian mau buy on weakness buat PTBA itu nunggu kemungkinan sekitaran 1 bulanan biar dia stabil dulu. Kayak UNTR nih sekarang kalau misalkan ada yang mau ngelirik buat jangka menengah gitu, ini udah mulai menarik dekat dengan 22.200 itu low risk di sini. Oke, Bali udah mulai macet ya, good lah, berarti ekonominya udah mulai jalan. Masih ada 5 watchlist buat M-Trade besok ya. Kebanyakan dari saham-saham second liner, ada yang big cap 1 dari sektor teknologi. Jadi kasih tahu nggak ya? Besok deh di morning briefing ya. Oke, terus aku mau bahas EXCL. Ngomongnya kayak ini, kayak apa ya? Ngomongnya jadi aneh. Karena pas di sini nih sariawannya. Buat ngomong lumayan sakit. Ya, ini Excelnya tadi kena pantulan gitu. Excel ini menarik ya. Aku ngelihatnya dia bagus sih Excel ini. Jadi sektornya lagi recovery. Telekomunikasi ini lagi recovery banget. Abis pandemi kemarin, sebenarnya pandemi itu dia malah diuntungkan. Nah, ketika pandemi dia udah naik dan udah banyak yang profit taking. Jadi aku kasih lihat dari monthly chart aja biar kelihatan di sini. Nah, ini pada masa pandemi kemarin udah naik signifikan. Sebentar. Tarik. Oke. Jadi udah zigzag beberapa kali pada masa pandemi. Dan kalau kita perhatikan sekarang ini dia di area support banget. Supportnya Excel itu area sekitaran 1970-an. Paling rendah dia sempat jatuh di Maret 2020 itu di 1335. Jadi kalau ditanya apakah Excel sekarang lagi murah, ini lagi murah. Untuk simpan beberapa bulan ke depan pun menarik sebenarnya. Bentar ya. Pakai obat Cina yang botol hijau, Vitasimin. Oke, Tebik sama secara monthly chart lagi murah banget nih. Aku tarik garis dari Tebik nih, bablas mau tahu nggak? Dia kena support dari tahun 2015. Jadi Tebik nih lagi murah-murahnya nih. Oke, terus selamat jumpa kembali. Apa ya? Unilever. Itu aku ngomong murah, Tebik itu in terms of monthly ya. Jadi monthly-nya murah sekali. Unilever monthly-nya juga lagi murah, cuman Unilever bakalan lebih lambat gitu. Jadi termasuk discounted valuation-nya kalau dibandingin dengan saham yang lainnya sih mahal Unilever, tapi dibandingin historinya dia termasuk murah gitu. BSDE kata Pak Teddy, sebentar ya. Pak Teddy masih di Bali nggak sih? Saya mau ke Bali. Mau cari monyet di Bali. Di Ubud ada monyet ya. Oke. BSDE jangka pendek kita sempat jualan, jangka menengah sih aku masih ngehold aja sih BSDE-nya. Malah kalau turun-turun gini jadi kesempatan buat yang belum punya buat jangka panjangnya masuk. Jangka panjang BSDE sama jangka panjangnya BCA lain ya. Kalau BCA tuh jangka panjangnya forever.
Kalau BSDE tuh aku jangka panjangnya sampai valuasinya dia nanti jadi mahal. Kemungkinan berapa lama? Mungkin sekitaran 1 tahun atau bisa lebih. Nanti kalau valuation dia udah di atas standar deviasi plus 2, nah itu kita mau keluar di Monkey Forest. Nggak mau deh, nggak mau cari monyet nakal. Aku mau leye-leye aja di Bali nanti. Enaknya bikin gathering nggak ya di Bali ya? Bikin gathering nggak enaknya? Kalau bikin gathering nggak ada tim aku di sana, ntar siapa yang bantuin aku? Lagi pada liburan semua. Aku mau bahas satu saham second liner or third liner. BSD kapan jualnya? Sudah lama nih. Nggak usah jual. Kalau masih cuannya banyak. Kin ini dia menarik patternnya. Dia breakout beberapa hari kemarin. Cuman ini bukan buat investing, ini buat trading aja. Ini menarik banget, bisa sampai 775 atau 820 jangka pendek. Sido. Oke. Tolak angin enak. Orang pintar minum Sido mang, saya nggak usah kodein lagi, saya ngomong aja nih, Sido murah banget. Buat trading bisa, buat trading di 720 sampai 730-an. Kita lagi nge-watch buat trading untuk Sido, agak-agak lambat. Cuman ini low risk banget, dan buat investing juga low risk banget. Kode-kode wes gak usah dikode, tak kasih tahu aja kalau Sido mah. Bluebird gimana? Dia bakalan bagi dividen, tapi dividennya nggak segede PTBA. Kenapa pedes dia? Sariawan kasih Hofungsan, Sariawan kasih Sido, kasih tolak angin. Tolak angin adalah kode, gak usah dikode. Bluebird dia teknikalnya lagi ngebentuk pattern, cakep banget. Dia lagi ngebentuk pattern flag or pennant ya. Lagi dalam proses pembentukan pattern sih. Jadi kita wait and see dulu aja. Selama di atas 2010 bagus, dan kalau dia turun dekat 2010 ya itu artinya bisa dicicil beli guys. Waktunya TP Bluebird. Let me check M-Trade ku malah ke logout. Sebentar ya, aku login dulu. Lupa password. Aduh. Gunakan WhatsApp. Scroll. Setuju, disclaimer, oke. Stock pick, let me check. Tadi mau ngecek apa coba? Jadi lupa. Bluebird kita berarti lagi watch nih. Kita udah jual nih Bluebirdnya. Kita lagi watch lagi. Oke. Saratoga, banyak yang nanya Saratoga. SRTG. IG live-nya malam ini nyantai banget. Jangka pendek kejual Saratoga, tapi yang jangka menengah kita masih ngehold. Jangka menengahnya. Saratoga ini aman. Jangka menengahnya sampai level 1535. Jadi kalau ada koreksi sampai dekat 1535 ya itu menarik kalau misalkan mau ngehold. Colek bumbu sate. Baru inget di mana ya waktu itu ada sate enak banget di Bali. Mau ngulangin juga udah lupa.
ngeheng saya mau nulis kode saham, nulisnya ubud. Gimana coba? Aduh, tadi mau bahas sama apa sih GGRM. Abis ini udahan ya, aku mau makan, lapar. GGRM-nya masih sideways saja. Buat jangka menengah ini menarik karena dia lagi ngebangun base yang ke berapa ya, 1, 2, 3, bangun base yang ketiga. Tapi bisa dibilang ini base kedua deh, karena base-nya yang di sini tuh panjang banget gitu. Jadi batasnya di angka 27.000 pas, di bawah 27.000 tuh cut loss. By the way, ada 1, 2, 3, 4, 5 watch list buat 1, 2, 3, ya benar, ada 5 watchlist buat besok di morning briefing M-Trade. Langsung aja choose ke morning briefing M-Trade besok ya, meskipun marketnya tinggal sisa 1 hari besok sebelum abis itu cuti bersama dan juga libur di bursa, tapi tetap ada beberapa saham second liner, third liner tuh yang menarik gitu. Oke, thank you semuanya, salam profit, dadah.